Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ananda soleh soleha. Good morning. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Jawabnya apa? Yes, I'm fine. Thank you. And you? Gitu ya. Baiklah ananda soleh soleha. Before starting our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Are you ready to study now? Jawabnya apa? Yes, I am ready. Baiklah ananda soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz ingin mengajak murojaah ananda soleh-soleha, yaitu murojaah hadis yang ketiga. Apa bunyinya? Iya, hadis yang ketiga yaitu hadis amalan tergantung niatnya. Gimana bunyinya kemarin? Iya. Innamal a'malu binniyat. Gimana bunyinya? Innamal a'malu binniyat. Artinya setiap amalan tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, anak-anak soleh-soleha, kita mulai pembelajarannya kita pada pagi hari ini, yaitu masih di tema 2, subtema 4, menyayangi hewan, yaitu pembelajaran yang pertama. Silakan disimak videonya. Baiklah, di sini Ustadz sudah menyiapkan salah satu cerita atau kisah, yaitu kisah kucing kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi hendak berangkat sholat. Ia pun mempersiapkan diri serta berpakaian yang rapi. Akan tetapi Nabi Muhammad menemukan Muza tidur beralaskan jubahnya. Tidur beralaskan jubahnya. Alih-alih membangunkan peliharaannya, beliau justru memilih memotong sebagian jubahnya dan meninggalkan Muza yang masih terlelap dalam tidur. Lalu, sepulangnya dari sholat, Nabi mendapati Muza sudah terbangun dan bersujud padanya. Ia lalu membalas dengan mengelus tubuh sang kucing sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan kepada para sahabat untuk menyayangi kucing. Jika memelihara kucing, maka harus dirawat dengan baik. Jangan dibiarkan mereka kelaparan. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita itu adalah siksa api neraka. Betapa beratnya hukuman bagi mereka yang suka menyiksa kucing dan binatang peliharaan lainnya. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang begitu istimewa. Coba tebak apa saja? Ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah kucing bukan hewan najis. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, kucing ini tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan peliharaan yang sering kita temui dan berada di sekeliling kita. Hadis At-Tirmizi. Dalam sebuah riwayat Abu Daud diceritakan dari
Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Wanita ini mengatakan bahwa Abu Qatadah pernah masuk ke rumah, lalu dituangkanlah air wudu padanya. Kemudian tiba-tiba datanglah kucing. Bejana air wudu lantas dimiringkan, lalu kucing itu minum dari bejana tersebut. Abu Qatadah pun melihat wanita tadi, merasa heran padanya. Abu Qatadah pun mengatakan, "Apa kau heran dengan tingkahku, wahai anak saudaraku?" Wanita tersebut menjawab, "Iya." Lalu Abu Qatadah menyebutkan hadis di atas tentang kucing yang bukan binatang najis. Terus yang kedua, yaitu kucing sebagai obat terapi mental. Kucing sudah biasa dijadikan sebagai hewan peliharaan. Sifat kucing yang setia dan tingkahnya yang lucu ternyata dapat menjadi salah satu terapi untuk mengobati mental dan emosi. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana bersedekah. Sedekah bukannya kepada sesama manusia. Sedekah juga dapat dihitung dari perbuatan baik yang dilakukan kepada makhluk hidup lainnya. Salah satunya adalah peliharaannya itu kucing. Seperti yang dikatakan dalam hadis berikut. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya, mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah banyak diceritakan bahwa Rasulullah sangat menyukai kucing. Bahkan beliau juga memelihara seekor kucing. Untuk itu, dengan memelihara kucing juga sebagai salah satu teladan yang dicontohkan Rasulullah. Namun, tak hanya kucing, menyayangi hewan lain juga harus dilakukan. Jangan pernah menyakiti hewan atau makhluk hidup lainnya. Hukum memelihara kucing memang diperbolehkan, namun hal tersebut tetap ada batasan-batasannya, karena segala sesuatunya telah diberikan ketetapan dan umumnya masing-masing. Baiklah, anak-anak soleh-soleha, itulah tadi kisah tentang kucing kesayangan Rasulullah, yaitu namanya siapa? Iya, namanya adalah Muza. Nah, bagi anak-anak soleh-soleha yang berada di rumah, yang punya peliharaan apapun, mau ayam, mau kucing, mau burung, apapun pokoknya, hewan-hewan yang seperti itu adalah hewan-hewan yang wajib kita sayangi, kita jaga, kita pelihara. Kalau ayam bisa dimakan, ya, karena dia halal. Nah, apa aja hewan yang nggak bisa dimakan, ya, kucing juga nggak bisa dimakan. Karena kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, anak-anak soleh-soleha, kita lanjutkan. Kucing sangat menyukai ikan. Setiap kali makan, induk kucing bisa menghabiskan setengah bagian dari ikan atau satu ekor ikan. Selain ikan, kucing juga suka makan biskuit. Nah, induk kucing bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit atau satu biskuit atau dua biskuit atau bisa juga 3 biskuit. Ayo simak penjelasan berikut ini. Ini merupakan salah satu bentuk pecahan. Nah, biskuit ya, ini biskuit. Nah, ini merupakan satu biskuit. Satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/1. Dibaca 1/1. Lihat, ini angkanya 1. Maksudnya 1/1 ini adalah 1 dibagi 1. Artinya bentuknya masih utuh 1 ya. Dan dibaca 1/1. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar yang kedua. Lihat, di sini sudah ada itu potongannya. Nah, ini potongannya. Satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1 dibagi 2. Atau sering kita sebut
setengah atau 1/2. Ya, ini kan 1 kue terus dibagi 2. Berarti tulisannya 1/2 atau dibaca 1/2. Next, selanjutnya. Nah, perhatikan contoh yang ketiga. Satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa. Lihat, ini sudah banyak potongannya. Tadi hanya 2. Berarti ini berapa ini? Potongnya 1, 2, 3. Berarti 3 potong. Dan bentuk utuhnya berapa? 1. Berarti 1 dibagi 3. Dibaca 1/3. Selanjutnya, lihat. Ini masih 1 utuh tadinya. Terus dibagi ini. Bagi lagi, dibagi lagi. Lebih banyak kan daripada yang ini? Iya. Satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1 kue ini dibagi berapa potong? 1, 2, 3, 4. Berarti tulisannya 1 dibagi 4 atau 1/4 dibaca 1/4. Contoh. Ya. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maksudnya ini yang coklat sama yang putih ini besarnya sama. 1 bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/2. Berarti yang dibaca duluan adalah yang berwarna. Berarti yang ini. Ya, yang ini 1/2. Jadi 1/2 adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Baiklah, Anda soleh-soleha. Next. Nah, catatan penting ini bagi Anda soleh-soleha. Perhatikan benar-benar. Ya, angka 1 disebut pembilang. Artinya bentuk utuhnya tadi. Misalnya seperti kue tadi, bentuk utuhnya berarti 1, berarti masih utuh, dia belum dipotong-potong. Nah, terus yang 2 ini adalah disebut sebagai penyebut atau angka yang dipotong tadi. Kue yang dipotong, berarti sudah terbentuk menjadi 2. Tadi kan 1-nya utuh. Nah, 2-nya disebut penyebut karena sudah dibagi menjadi 2. Nah, baiklah Anda soleh-soleha. Mungkin itulah materi kita pada pagi hari ini. Saya rasa Anda soleh-soleha sudah mengerti. Nanti silahkan kerjakan challenge-nya, yaitu halaman 163 dan 164. Nah, kerjakan di rumah. Baiklah Anda soleh-soleha. Saya rasa cukup materi kita pada pagi hari ini. Jaga kesehatannya, selalu pakai masker jika keluar rumah, dan ingat, rajin-rajinlah berolahraga. Thank you. Nah, soleh-soleha. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.